Legenda satelit Black Knight kasih tahu kita kalau pesawat makhluk luar angkasa telah mengorbit bumi selama puluhan tahun. Keren banget kan? Selama bertahun-tahun, pendukung teori ini udah ngumpulin banyak bukti. Kalau gitu, kita lihat dan pastiin sendiri aja yuk. Tahun 1899, saintis beken Nikola Tesla membuat menara besar di laboratoriumnya yang berada di Colorado Springs, Amerika Serikat. Menara ini dibuat untuk membantunya mempelajari listrik atmosfer dan energi nirkabel. Semuanya normal-normal aja, hingga suatu hari dia dikejutkan oleh penemuan unik. Menara itu menangkap sinyal buatan. Awalnya, Tesla mengira sinyal ini berasal dari atmosfer, tapi ternyata sumbernya berada di luar angkasa. Lalu Tesla menyimpulkan sinyal ini telah dikirim oleh makhluk luar angkasa. Tapi komunitas sains mengabaikan teorinya. Meski mereka menghormati kejeniusan Tesla, dia masih dianggap sebagai orang aneh. Tapi kemudian, laporan Tesla diperkuat oleh penemu radio nirkabel Guglielmo Marconi yang menerima sinyal yang sama. Dan pada tahun 1927, insinyur radio asal Norwegia, Jürgen Holst, mengamati ada keanehan. Saat dia mengirimkan sinyal dengan panjang gelombang khusus, beberapa di antaranya terpantul kembali sekian detik kemudian. Awalnya dia mengira dia telah menerima pantulan gelombang radio biasa. Gelombang radio pendek memang biasa memantul di antara bumi dan stratosfer. Fenomena ini disebut propagasi, tapi biasanya pantulan itu berlangsung sangat cepat, kurang lebih selama 1/7 detik setelah transmisi awal. Anehnya, sinyal yang diterima Holst baru kembali 15 detik kemudian, dan sinyal ini gak sesuai dengan pantulan sinyal radio yang diterima manusia. Bahkan, gak cuma Holst sendiri yang menyaksikan langsung fenomena ini loh. Banyak penggemar radio juga menemukan dan mengonfirmasi sinyal ini, tapi belum ada yang tahu penjelasannya. Kira-kira itu sinyal apa ya? Jangan-jangan pengamatan Tesla selama ini emang benar. Oke, kita kupas satu persatu yuk. Sinyal itu memang ada dan telah didokumentasikan oleh banyak orang. Tapi sinyal Tesla dan Marconi gak sama dengan pantulan sinyal Holst. Saat itu, Tesla dan Marconi menangkap sinyal yang berasal dari pulsar atau bintang neutron yang berotasi cepat. Pulsar terbentuk saat bintang yang lebih besar dari matahari menyelesaikan siklus hidupnya. Lalu, bintang ini menjadi bintang neutron dan menerima dorongan kuat hingga bisa berotasi pada kecepatan tinggi. Saat itulah, gelombang radio yang dipancarkan pulsar akan merambat jauh sampai ke planet kita. Pulsar baru ditemukan pada tahun 1968. Jadi nggak heran kalau Tesla dan Marconi belum bisa ngejelasin temuan mereka. Tapi kalau Jürgen Holst, gimana ya? Nah, sinyal yang ditemukan Jürgen Holst itu sebetulnya bernama LDE atau Long Delayed Echo. Konsepnya lebih rumit karena pantulan sinyal ini masih jadi misteri. Para saintis memperkirakan LDE disebabkan oleh objek di atmosfer bumi, atau bisa juga sinyal tersebut dipantulkan dari awan plasma matahari dan bulan. Tapi kita belum bisa mastiin kebenarannya. Peristiwa selanjutnya terjadi pada tahun 1960. Kala itu New York Times menerbitkan artikel tentang stasiun pelacakan Amerika Serikat telah mendeteksi satelit asing yang mengorbit bumi di dekat kutub. Meski telah diamati selama hampir 2 minggu, identitas dan asal satelit misterius bernama satelit gelap ini belum diketahui. Banyak orang meyakininya sebagai satelit Black Knight yang terkenal. Tapi kemudian para saintis mengonfirmasinya sebagai bangkai satelit biasa yang tersesat. Mereka bilang satelit itu rusak dan pendorongnya menerbangkan satelit ke arah yang salah. Tapi berita ini bikin banyak orang tertarik lagi dengan satelit Black Knight. Banyak astronom telah mengamati satelit ini. Benda luar angkasa asing bisa aja berupa pesawat antariksa gelap yang terkenal itu. Tapi sampai sekarang, semua foto dan data tentang satelit Black Knight berasal dari observatorium di bumi. Untuk mengonfirmasi dan mematahkan keberadaannya, pengamat juga perlu saksi yang ada di orbit. Gordon Cooper adalah pilot dan salah satu astronot pertama dalam sejarah. Pada tahun 1963, dia ikut misi Mercury Atlas 9, yang saat itu jadi misi luar angkasa terlama di Amerika Serikat. Saat terbang, dia ngeliat objek hijau misterius di depan modulnya. Objek ini kemungkinan gak berasal dari bumi. Lalu dia ngasih tahu para awaknya di bumi tentang pengamatannya. NBC News mendengar kabar tersebut dan segera mewawancarai Cooper.
Anehnya, transkrip misi NASA maupun Cooper gak begitu ambil pusing. Seolah-olah mereka menganggapnya gak pernah terjadi. Lalu, NASA menerbitkan penjelasan resmi yang isinya begini. Pesawat Cooper mengalami masalah kelistrikan yang meningkatkan kadar karbon dioksida, sehingga Cooper berhalusinasi. Cooper juga mengiyakan pernyataan ini. Mungkin kebetulan aja sih, setelah pensiun, Cooper jadi tertarik untuk nyari tahu tentang makhluk luar angkasa. Kalaupun penemuan Cooper memang benar dan di orbit bumi ada pesawat misterius, memangnya makhluk itu mau ngapain? Kenapa mereka mengawasi kita? Pada tahun 1973, peneliti asal Skotlandia Duncan Alasdair Lunnan akhirnya menelitinya. Dia mempelajari semua data tentang LDE yang dikumpulkan oleh para saintis Norwegia. Tiba-tiba dia mengamati penyimpangan yang mungkin mengandung kode. Lalu, dia mengubah data tersebut menjadi grafik yang salah satu sumbunya menunjukkan keterlambatan waktu dan pantulan. Sedangkan sumbu satunya menunjukkan posisi gaung dalam urutan. Hasilnya memperlihatkan titik-titik yang mirip peta luar angkasa atau peta rasi bintang Boötes. Lunnan mulai menganalisis pantulan yang direkam astronom Prancis pada tahun 1929. Hasilnya juga nunjukin rasi bintang yang sama, tapi salah satu bintang sedikit bergeser. Lalu, Lunnan berpikir begini, jangan-jangan itu peta bintang di masa lalu. Setelah memundurkan waktu, akhirnya Lunnan bisa menarik kesimpulan. Menurutnya, itu adalah tampilan rasi bintang 13.000 tahun yang lalu. Bisa jadi, mereka telah mengawasi kita selama ribuan tahun. Tahun 1973, Lunnan diwawancarai majalah Inggris Spaceflight. Dia bilang dia udah menerjemahkan pesan radio yang tersembunyi dalam LDE. Dia bilang awalnya dari sini. Rumah kita adalah bintang ganda Upsilon Boötes. Kita hidup di planet ke-6 dari 7 planet dari matahari yang lebih besar. Planet ke-6 kita punya 1 satelit. Planet ke-4 punya 3. Planet pertama dan ketiga punya 1 satelit. Probe kita ada di posisi Arcturus yang dikenal di peta kita. Bikin merinding. Tapi meskipun liputan ini diterbitkan di New York Times, Time, dan majalah populer lain, gak ada yang serius nanggepin topik ini. Rupanya teori Lunnan gak punya bukti kuat. Akhirnya dia menarik ucapannya dan mengaku kalau dia udah bikin kesalahan besar. Metode yang dia gunakan gak ilmiah, dan dia bilang dia cuma menebak-nebak arti sinyal tersebut. Di bagian akhir cerita ada foto ini. Pada 4 Desember 1998, pesawat ulang-alik Endeavour memulai misi STS-88 sebagai misi pertama ke Stasiun Luar Angkasa Internasional. Lalu, pada 11 Desember, NASA menerbitkan rangkaian foto yang nunjukin objek aneh di orbit bumi. Semua foto ini langsung menyedot perhatian publik. Lagi-lagi, objek ini dikira sebagai satelit Black Knight yang udah dibahas selama bertahun-tahun. Akhirnya satelit Black Knight ditemukan juga ya setelah muncul banyak teori. Tapi seperti biasa, faktanya nggak seheboh itu. Jadi selama misi STS-88, salah satu astronot masang penutup thermal. Karena nggak terpasang sampai rapat, lapisannya lepas dan melayang-layang. Foto tadi memang diambil untuk mendokumentasikan kejadian ini. Black Knight udah jadi legenda yang banyak menyedot perhatian. Kamu juga bisa ngumpulin datanya selama berjam-jam, nyari informasi dan bukti baru, dan ternyata semuanya terpatahkan. Kisah ini hanyalah kumpulan laporan, foto satelit, dan peristiwa yang gak saling berkaitan. Semuanya bercampur aduk jadi legenda urban yang gak logis dan bikin bingung. Tapi tetap seru kan? Mari kita bayangkan umat manusia menghadapi ancaman besar dari luar angkasa. Bayangkan ada gurita raksasa pemakan planet datang ke tata surya kita untuk memakan Venus, Mars, Bumi, Jupiter, dan planet-planet lainnya, kecuali Saturnus. Karena itu manusia memutuskan untuk pindah ke planet besar yang punya cincin raksasa. Untungnya kita sudah punya teknologi keren yang memungkinkan untuk melakukan perjalanan tersebut. Maka kita masuk ke pesawat raksasa, lepas landas dan terbang ke Saturnus. Kehidupan di planet itu sendiri mustahil karena tidak ada tanah yang solid. Pesawat tidak akan bisa mendarat di sana. Saturnus merupakan bola gas raksasa yang 9 kali lebih besar dari bumi. Untuk membandingkan ukurannya, kita bisa pakai koin 5 sen dan bola bisbol. Atmosfer planet ini sebagian besar terdiri dari hidrogen dan helium. Jadi, jika mulai mendarat, pesawat kita tidak akan pernah mencapai daratan yang kokoh. Dan semakin rendah, semakin tinggi tekanan yang akan dialaminya.
Akhirnya, pesawat akan hancur. Karena itu, kita cuma punya satu pilihan, yaitu cincin-cincin Saturnus. Cincin Saturnus terdiri dari partikel-partikel es dan batuan berukuran raksasa, sedang dan kecil, yang terbang mengelilingi planet gas raksasa itu dengan kecepatan luar biasa. Cincin Saturnus terbentuk dari komet-komet yang melintas. Gravitasi Saturnus membuat benda-benda langit ini terlempar dari jalurnya dan hancur karena tekanannya. Pecahan-pecahan komet tersebut mulai menumpuk di sekeliling Saturnus dan membentuk cincin. Sebagian partikel-partikel ini terbang lebih cepat, sebagian lagi lebih lambat. Yang paling dekat dengan planet ini adalah cincin D, diikuti oleh cincin C dan B. Lalu ada celah besar yang disebut divisi Cassini. Cincin A, F, G, dan E berada di belakangnya. Klasifikasi ini sangat memudahkan untuk membuat peta cincin. Jadi orang-orang mendekati cincin-cincin itu tapi tidak berani mendarat di atasnya. Pertama, mereka mengirim kapsul uji coba dengan robot untuk menjelajahi area tersebut. Robot-robot itu memilih lokasi yang cocok di cincin E. Faktanya, jarak antara bebatuan cukup jauh dan pesawat bisa dengan mudah terbang ke sana. Di sana terdapat partikel-partikel kecil, batu-batu besar sebesar rumah, dan komet-komet sebesar gunung. Robot pertama terbang ke batu besar dengan kecepatan tinggi. Pada saat itu, sebuah batu seukuran bola bisbol menembus tubuh robot. Robot lainnya hancur di antara dua batu besar yang bertabrakan. Robot ketiga terjebak dalam hujan es yang tajam dan hancur. Ada bengkel besar di pesawat, jadi orang-orang membuat kapsul baru dan robot baru. Kali ini terbuat dari bahan yang lebih tahan lama. Jadi robot-robot itu mencapai sebuah batu besar lagi. Beberapa partikel menabraknya tapi tidak sampai menembus perlindungannya. Mesin-mesin itu mendirikan sebuah stasiun kecil di atas batu terbang tempat manusia bisa tinggal. Tapi setelah beberapa jam, sebuah bongkahan besar asteroid menghantam stasiun itu. Sepertinya kita butuh strategi lain. Kapal-kapal raksasa memindai seluruh area cincin E dan menghitung lintasan miliaran batu. Setelah perhitungan yang panjang, manusia akhirnya menemukan tempat yang sempurna di tengah-tengah kekacauan yang akan tetap utuh untuk waktu yang lama. Mereka mendarat di atas batu-batu besar ini dengan kapsul dan mulai menetap. Mereka membangun stasiun dan rumah-rumah kecil dan memasang baterai yang kuat di sana. Saturnus terletak pada jarak 9,5 satuan astronomi dari matahari. 1 unit adalah jarak dari matahari ke bumi. Jadi, Saturnus merupakan tempat yang sangat dingin. Itu sebabnya ada banyak sekali es beterbangan di sekelilingnya. Tapi, bagaimana cara mendapatkan energi untuk memanaskan semuanya? Jumlahnya terlalu sedikit untuk kapal-kapal besar. Selain itu, panel surya tidak efektif di sini karena jaraknya yang sangat jauh dari matahari. Oleh karena itu, para ilmuwan menciptakan cara untuk menghasilkan energi kinetik dari batu terbang. Ini seperti kincir angin, ketika angin menggerakkan kipas, gerakan ini diubah menjadi energi. Jadi, para insinyur membangun panel yang mengumpulkan tenaga dari batu yang bergerak. Tapi, panel ini tidak memperlambat kecepatan batu karena gravitasi Saturnus terus menggerakkannya. Dengan demikian, manusia mendapatkan sumber energi yang hampir tak terbatas. Beberapa stasiun luar angkasa memiliki tanaman dan pohon yang menghasilkan oksigen melalui fotosintesis. Hanya saja, alih-alih sinar matahari, tanaman mendapatkan energi dari ultraviolet. Kemudian, orang-orang mengisi tangki-tangki besar dengan oksigen dan membawanya pulang. Orang-orang mulai menempati cincin yang berdekatan. Kamu tidak perlu menggunakan banyak bahan bakar untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Kamu bisa mendarat di atas batu, menghitung rutenya, dan menunggu batu itu membawamu ke titik yang dibutuhkan. Kemudian, kamu bisa pindah ke batu lain dan seterusnya sampai kamu mencapai tujuan. Semakin banyak orang meninggalkan kapal dan pindah ke cincin, tampaknya hidup menjadi lebih baik, tapi masalah psikologis pun dimulai. Pergerakan konstan di ruang hampa udara membuat semua orang gila. Bayangkan hidup di komedi putar yang tidak pernah berhenti. Kamu tidak bisa berjalan ke toko kapanpun kamu mau karena selalu terbang. Tidak ada yang bisa berjalan-jalan, bahkan dengan pakaian antariksa, karena ada kemungkinan kamu akan bertemu dengan batu yang terbang dengan kecepatan tinggi. Kamu tidak bisa merencanakan apapun, karena kapan saja rencanamu bisa dihancurkan oleh bongkahan es raksasa.
Komputer juga tidak membantu. Komputer tidak bisa menghitung lintasan semua benda angkasa. Batuan cenderung terpecah menjadi ratusan batuan yang lebih kecil. Selain itu, komet-komet baru melintas dan juga menjadi bagian dari cincin. Semua ini menciptakan ketidakpastian dan menimbulkan rasa cemas pada manusia. Selain itu, di cincin itu gelap, dingin, dan sangat sepi. Bayangkan kamu sedang membangun pangkalan di atas sebuah benda angkasa, tapi sahabatmu mendarat di objek lain yang jaraknya beberapa kilometer jauhnya. Kemudian sebuah es raksasa menabrak batu miliknya dan meningkatkan kecepatannya. Dan beberapa hari kemudian, temanmu sudah berada sangat jauh, dan itu terjadi setiap hari. Satu-satunya cara untuk mengubah hidupmu adalah dengan menetap di salah satu bulan Saturnus. Planet ini memiliki 83 bulan. Orang-orang telah mengkonfirmasi dan menamai 63 bulan dan keberadaan 20 bulan lainnya masih belum dikonfirmasi. Semuanya seperti dunia yang berbeda. Beberapa di antaranya mungkin bisa dihuni dan kandidat terbaik di antara semuanya adalah Titan. Mungkin ada air di sana dan tekanan atmosfernya hanya 1,5 kali lebih besar dari bumi. Atmosfernya terdiri dari nitrogen dan sedikit metana yang membentuk kabut karbon di lapisan atas Titan. Karena itulah kita tidak bisa mempelajari bulan ini dari bumi. Tapi yang paling keren adalah Titan berada di luar cincin Saturnus. Artinya, manusia bisa hidup tenang di sana. Ada juga satelit Phoebe yang diselimuti kawah-kawah seperti bulan. Benda langit raksasa ini lebih mirip meteorit raksasa. Manusia punya banyak pilihan untuk memulai hidup baru. Selama beberapa ratus tahun berada di pesawat yang mengitari Saturnus, manusia bisa mempelajari segala sesuatu tentang satelit-satelitnya. Tapi, kenapa manusia berusaha untuk tinggal di cincin-cincinnya? Kenapa tidak mendarat di salah satu bulan sejak awal? Karena kalau begitu, video ini tidak akan terlalu menyenangkan dan jauh lebih pendek. Tapi bagaimana kalau kita memang terlahir di dalam cincin Saturnus? Katakanlah sebuah meteorit besar dengan air beku terperangkap oleh gravitasi planet ini. Di dalam es tersebut terdapat bentuk kehidupan yang paling sederhana. Dan kemudian, kehidupan ini mulai memperoleh bentuk yang lebih berkembang. Bayangkan batu besar itu berhasil tetap tak tersentuh selama ratusan juta tahun. Dan selama waktu ini, manusia muncul. Tapi tentu saja, manusia akan sangat berbeda di sana. Pertama, mereka tidak akan mengalami gaya gravitasi. Hal ini akan membuat mereka lebih tinggi tapi lebih lemah. Kulit mereka akan pucat karena kurangnya cahaya, tapi sangat kuat karena suhu yang dingin. Partikel es dan butiran pasir yang berterbangan di angkasa akan membuat kulit manusia menjadi kasar. Dengan baju besi biologi seperti itu, tanpa gravitasi, mereka akan melompat dari satu batu ke batu lain untuk mencari makanan dan air. Dan omong-omong, itu akan menjadi masalah utama. Bagaimana manusia bisa bertahan hidup tanpa oksigen di ruang hampa udara? Dari mana mereka akan mendapatkan makanan? Cincin Saturnus adalah tempat yang tidak bernyawa dan berbahaya. Jika di sana tidak ada bentuk kehidupan yang paling sederhana sekalipun, lalu bagaimana bentuk kehidupan yang kompleks seperti manusia bisa muncul? Oleh karena itu, secara teori pun, kemunculan manusia mustahil terjadi di sana. Perhatian, perhatian. Sesuatu yang sangat menarik sedang terjadi di Saturnus. Fenomena ini disebut musim jeruji. Dan tidak, planet ini tidak berubah menjadi roda gas raksasa. Mari aku ceritakan lebih lanjut tentang fenomena ini. Setiap tahun, teleskop luar angkasa Hubble milik NASA mencurahkan sebagian waktunya untuk mengamati Saturnus. Planet gas raksasa yang merupakan planet terbesar kedua di tata surya. Dan benda angkasa ini selalu punya sesuatu yang baru untuk mengejutkan kita. Sebagai contoh, lihatlah salah satu foto terbaru dari planet gas raksasa ini. Lihat ruji-ruji buram itu artinya musim jeruji Saturnus sudah dimulai. Seperti planet kita, Saturnus juga miring pada porosnya. Itulah sebabnya Saturnus memiliki 4 musim. Tapi karena orbit planet gas raksasa ini jauh lebih besar, masing-masing musim berlangsung sekitar 7 tahun bumi. Ingatlah hal ini penting. Nah, hal berikutnya yang perlu kita bahas untuk memahami konsep musim jeruji yang unik di Saturnus adalah titik balik. Di bumi, equinox adalah momen ketika matahari tepat berada di atas ekuator planet, saat siang dan malam memiliki panjang yang sama. Tapi di Saturnus, ada yang sedikit berbeda.
Equinox terjadi ketika cincin Saturnus berada tepat sejajar matahari. Meskipun equinox di Saturnus terjadi setiap musim semi dan musim gugur, sama seperti di planet kita, equinox di Saturnus sangat jarang terjadi, yaitu sekitar sekali dalam 15 tahun di bumi. Karena itu para astronom sangat antusias menyambut peristiwa ini. Sekarang lihat, ada 2 ruji buram pada cincin ini, disebut cincin B, di sebelah kiri gambar. Ruji-ruji ini menyerupai jeruji pada sepeda. Warna dan bentuk ruji-ruji bervariasi. Ruji-ruji ini bisa terlihat gelap atau terang, tergantung pada sudut dan penyinarannya. Kadang-kadang ruji-ruji ini terlihat seperti gumpalan daripada sesuatu dengan bentuk jari-jari radial biasa. Ini juga tidak bertahan lama, tapi semakin banyak yang akan mulai muncul mendekati tanggal 6 Mei 2025. Saat itulah titik balik musim gugur di Saturnus akan terjadi. Tapi apa yang menyebabkan ruji-ruji tersebut? Para astronom menduga penyebabnya adalah medan magnet si planet gas raksasa. Ketika medan magnet planet berinteraksi dengan angin matahari, medan magnet itu menciptakan lingkungan bermuatan listrik. Di bumi hal ini menghasilkan cahaya utara yang juga disebut aurora borealis. Dan jika kita berbicara tentang Saturnus, partikel-partikel cincin es yang paling kecil pun bisa bermuatan listrik. Dan untuk sementara waktu, partikel-partikel ini melayang-layang di atas bongkahan-bongkahan es yang lebih besar di dalam cincin Saturnus. Untuk pertama kalinya, ruji-ruji di cincin Saturnus ditemukan oleh misi Voyager milik NASA. Itu terjadi pada awal tahun 1980-an. Pada saat itu kita tidak tahu bahwa ruji-ruji ini adalah fenomena musiman. Voyager 2 hanya melewati planet ini dan kemudian melaju. Untuk mengetahui apa itu ruji-ruji tersebut dan bagaimana fungsinya, para astronom membutuhkan teleskop ruang angkasa yang bisa mengamati cincin Saturnus dari jauh, seperti Hubble. Equinox terakhir di Saturnus terjadi pada tahun 2009. Saat itu wahana antariksa Cassini milik NASA sedang mengitari planet gas raksasa ini. Wahana ini mengirimkan banyak foto-foto menakjubkan ke bumi. Dengan cepat terbukti bahwa jari-jari itu tidak disebabkan oleh interaksi gravitasi dengan Saturnus atau pengaruh bulan-bulan raksasa gas atau bulan-bulan kecil yang membentuk cincin planet ini. Pada tahun 2005, Cassini mengonfirmasi kalau ruji-ruji tersebut terkait dengan medan magnet Saturnus. Misi tersebut selesai pada tahun 2017. Kini Hubble terus memantau perubahan yang terjadi di dalam dan di sekitar Saturnus dalam jangka panjang. Terlepas dari semua pengamatan yang telah dilakukan, para astronom masih belum bisa memprediksi awal dan durasi musim jeruji ini. Untungnya cincin Saturnus yang mencolok itu merupakan laboratorium yang sempurna untuk mempelajari fenomena ini. Meskipun planet gas raksasa lainnya di tata surya juga memiliki cincin, tapi cincinnya tidak begitu tampak. Dan para ilmuwan tidak tahu apakah ruji-ruji juga ada di planet-planet tersebut. Tapi ruji-ruji ini bukan satu-satunya fenomena ruang angkasa yang menarik. Tata surya adalah tempat yang menarik, itulah sebabnya. Jika kamu berdiri di khatulistiwa Mars tanpa alas kaki, kakimu tidak akan kedinginan. Suhu di sana akan terasa seperti di musim semi yang cerah, tapi kamu harus memakai topi. Di ketinggian kepala, suhu akan terasa sangat dingin. Venus berputar lebih lambat dibanding planet-planet lain di tata surya dan matahari. Salah satu penjelasan yang dikemukakan para astronom adalah tabrakan dengan benda padat, misalnya asteroid yang terjadi di masa lalu. Bulan Io milik Jupiter memiliki ratusan gunung berapi yang membuat satelit ini menjadi objek paling aktif secara vulkanik di tata surya. Bulan ini juga memiliki permukaan kekuningan yang aneh. Permukaannya terlihat belang dan menyerupai pizza pepperoni. Asik! Di Europa, salah satu dari 4 bulan terbesar di Jupiter diselimuti oleh es. Cangkang es ini bisa setebal 16 hingga 24 km. Ia juga punya beberapa bagian yang halus. Jadi jika kamu suka seluncur es, kamu akan senang berada di sana. Jika kalian mengumpulkan semua asteroid yang ada di tata surya, berat totalnya masih lebih kecil dari 10% massa bulan. Para ilmuwan meyakini kalau Merkurius mungkin masih memiliki inti yang sebagian masih cair. Ini bisa menjelaskan kenapa Merkurius memiliki medan magnet meskipun hanya 1% lebih kuat dari medan magnet bumi. Inti Merkurius mengambil sekitar 42% volume planet. Merkurius juga memiliki kerutan. Ketika inti besinya mendingin, kerak planet mengerut. Akibatnya permukaan planet menjadi tidak rata. Kerutan-kerutan ini disebut lobate scarps. Kerutan yang paling besar bisa mencapai ratusan kilometer panjangnya.
dan setinggi kira-kira 1,5 kilometer. Uranus adalah satu-satunya planet di tata surya yang berotasi pada sisinya. Penyebabnya mungkin karena tabrakan dahsyat di masa lampau dengan objek seukuran bumi. Tapi sejauh ini, itu hanya teori. Mars mungkin akan memiliki satu set cincin sendiri dalam 70 juta tahun ke depan. Bulan terbesarnya yang disebut Phobos mengorbit semakin dekat dengan planet ini. Suatu hari nanti, bulan ini mungkin akan hancur karena tarikan gravitasi planet merah dan berubah menjadi cincin yang bisa bertahan selama jutaan tahun. Aku tidak akan ada lagi saat itu, jadi aku percaya saja dengan apa yang mereka katakan. Para ilmuwan menduga permukaan bulan memiliki lebih banyak kawah daripada bumi karena tidak banyak aktivitas alami yang terjadi. Angin, hujan, gempa bumi, dan erosi terus mengubah permukaan planet kita. Tapi bulan hampir tidak memiliki cuaca yang bisa mengubah penampakannya. Saturnus adalah planet yang paling pipih di tata surya. Saturnus memipih di kutubnya, dan titik manapun di area khatulistiwanya berjarak sekitar 6.400 km lebih jauh dari pusat planet daripada kutubnya. Teleskop Hubble memiliki berat hampir seberat 2 ekor gajah jantan Afrika dan panjangnya sama dengan bus sekolah. Kayaknya seru kalau nonton peluncurannya. 2 gajah di dalam bus sekolah. Teleskop ini telah melakukan hampir 1,5 juta pengamatan sejak diluncurkan pada tahun 1990. Para astronom telah menggunakan data ini untuk menulis sekitar 15.000 karya ilmiah. Segala sesuatu di bumi dan segala sesuatu yang bisa dilihat manusia di ruang angkasa dengan bantuan teleskop adalah materi normal. Materi ini tersusun dari atom dan molekul dan jumlahnya kurang dari 5% dari seluruh materi di alam semesta. Hampir 68% alam semesta adalah energi gelap. Dan 27% sisanya adalah materi gelap. Apakah itu benar-benar penting? Faktanya memang penting. Saturnus memiliki pusaran misterius yang berputar-putar di atas kutub selatan planet ini. Seluruhnya menyerupai badai yang sangat besar berukuran hampir 8.000 km. Diameternya 2/3 diameter bumi. Yang membingungkan para astronom adalah meskipun fenomena ini tampak seperti badai, tapi ia tidak berperilaku seperti badai. Saturnus juga merupakan satu-satunya planet di tata surya yang lebih tidak padat daripada air. Dengan kata lain, jika kamu menemukan bak mandi yang cukup besar untuk menampung raksasa gas ini, ia akan mengapung di sana seperti bebek karet. Gempa bumi di bulan tidak terjadi sesering di bumi, tapi ketika terjadi, gempa berlangsung lebih dekat ke pusat satelit itu. Para ilmuwan menduga gempa bulan mungkin disebabkan oleh gravitasi bumi dan matahari. Salah satu bulan Saturnus, Iapetus, memiliki 2 warna yang aneh. Perbedaan antara kedua belahan bulan ini sangat besar. Salah satunya terang dan yang lainnya gelap. Para ilmuwan belum bisa memecahkan misteri ini. Satu-satunya sabuk asteroid di tata surya yang diketahui para astronom berada di antara Mars dan Jupiter. Ada ribuan asteroid di area ini. Asteroid-asteroid itu berbentuk benda padat tak beraturan dengan ukuran yang berbeda-beda, tapi semuanya berukuran lebih kecil dari planet. Para ilmuwan telah menganalisis kandungan kimiawi beberapa meteorit yang ditemukan di Gurun Sahara, Antartika, dan tempat lainnya. Sebagian batu-batu itu ternyata berasal dari Mars. Sebagian lagi berasal dari bulan atau sabuk asteroid antara Mars dan Jupiter. Wow, batu-batu luar angkasa. Ruang angkasa keren ya. Pada tahun 2020, sinyal-sinyal aneh dari dalam Antartika mengirimkan kejutan. Dalam hitungan hari, berita utama meledak. NASA telah menemukan alam semesta paralel di mana waktu berjalan secara terbalik. Apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang dideteksi para ilmuwan? Kisah ini luar biasa, eksperimen yang disalahpahami dan kebutuhan manusia untuk percaya pada misteri. Bahkan saat ini, setiap beberapa bulan sekali, seseorang mengunggah ulang berita utama yang mengatakan NASA menemukan alam semesta paralel di Antartika, alam semesta di mana waktu berjalan mundur. Dan orang-orang mempercayainya. Tapi NASA tidak menemukan dunia cermin di bawah kutub selatan atau semacam realitas terbalik di mana orang-orang menua secara terbalik atau berbicara dalam kalimat yang diputar ulang, tapi mereka menemukan sesuatu yang aneh.
Inilah yang terjadi. Para ilmuwan menerbangkan alat yang tampak aneh di atas Antartika yang disebut ANITA, singkatan dari Antarctica Impulsive Transient Antenna. ANITA adalah mesin yang melayang di atas Antartika, pada dasarnya balon raksasa dengan antena. Alat ini mendengarkan partikel ruang angkasa kecil yang disebut neutrino. Neutrino sangat kecil dan seperti hantu, hampir tidak memiliki berat dan menembus benda-benda yang tidak ada di sekitarnya, bahkan seluruh planet. Biasanya, neutrino datang dari luar angkasa dan menghujani bumi dari atas. Sebagian besar neutrino yang umum dan berenergi rendah hanya terbang melintasi bumi seperti udara. Mereka seperti serangga kecil yang terbang melewati pagar berantai. Namun ada beberapa neutrino berenergi sangat tinggi. Neutrino ini sangat langka dan lebih sering berinteraksi dengan materi. Mereka bisa terhalang, dan jika neutrino berenergi tinggi menabrak sesuatu yang cukup padat, misalnya batu dan logam di dalam bumi, neutrino itu bisa saja menabrak sebuah partikel dan terserap. Itu seperti bola tenis cepat yang sesekali menabrak pagar. Neutrino berenergi rendah yang ada di mana-mana dan tidak berbahaya tidak dapat dideteksi. Tapi neutrino berenergi tinggi inilah yang bisa dideteksi oleh ANITA. Ketika menabrak es, neutrino ini memancarkan gelombang radio yang mudah didengar. Sinyal radio yang samar-samar ini disebut efek Askarian. Dan ya, itulah alasan mengapa ANITA terbang di atas Antartika. Itu karena es di sana bersih, kering, dan tenang. Sangat cocok untuk menangkap sinyal-sinyal langka. Jadi apa sih yang dideteksi ANITA? ANITA mendeteksi sesuatu yang muncul dari bawah es seperti neutrino berenergi tinggi yang datang dari bumi. Apa? Yuk kita berpikir secara logis, mungkin itu dimulai di suatu tempat di utara, melakukan perjalanan ke seluruh penjuru bumi, dan muncul di sisi lain. Tetap saja itu sangat aneh, itu tidak seharusnya terjadi. Neutrino dengan energi sebesar itu seharusnya terhenti di dalam planet, seperti yang kami katakan, terserap. Para ilmuwan menemukan bug kecil pada otak. Hal itu seharusnya tidak terjadi dengan fisika kita saat ini, kecuali jika ada sesuatu yang tidak kita pahami. Ketika kamu dihadapkan pada sesuatu yang aneh, kamu akan menjelajahi semua pilihan kan? Bahkan yang paling liar sekalipun. Mimpi buruk dimulai, sekelompok peneliti menerbitkan makalah yang menyatakan sinyal aneh ini mungkin masuk akal dalam alam semesta simetris CPT. CPT adalah singkatan dari Charge, Parity, dan Time. Pada dasarnya ada 3 cara untuk membalik alam semesta. Charge berarti menukar semua partikel dengan lawannya, sebagai contoh menukar elektron atau muatan negatif dengan positron atau kembaran antimateri mereka yang bermuatan positif. Parity berarti mencerminkan alam semesta secara harfiah, seperti melihat melalui cermin, kiri menjadi kanan dan kanan menjadi kiri. Dan time tentu saja berarti menjalankan waktu mundur seperti memutar ulang video. Sekarang ada aturan besar dalam fisika yang disebut simetri CPT yang mengatakan jika kamu mengubah ketiga hal tersebut sekaligus, hukum fisika akan tetap bekerja dengan cara yang sama. Ini agak gila sih, tapi jika kamu mengambil alam semesta dan menukar materi dengan antimateri, merefleksikannya dan membalikan waktu, fisika akan mengikuti hukum fisika yang sama. Kenapa demikian? Di alam semesta kita, sebuah elektron menabrak positron dan mereka punah menjadi foton. Keren! Sekarang ambil itu, cerminkan semuanya, dan apa yang kamu dapatkan? Foton secara spontan berubah menjadi positron dan elektron, tapi dicerminkan dan dibalik. Ini masih fisika yang sama meskipun terbalik, persamaannya masih cocok, jadi alam menganggap ini valid. Inilah bagian yang gila. Beberapa fisikawan berpikir, bagaimana jika Big Bang menciptakan 2 alam semesta? Salah satunya adalah alam semesta kita yang terbuat dari materi normal yang bergerak maju dalam waktu. Satunya lagi adalah kembaran cermin terbuat dari antimateri yang bergerak mundur ke masa lalu dari sudut pandang kita. Ini tidak berarti seseorang di alam semesta lain merasakan waktu berjalan mundur. Bagi mereka, waktu mengalir maju sama seperti yang terjadi pada kita.
Tapi dari sudut pandang kita, mereka bergerak dari masa depan menuju masa lalu kita. Sebaliknya bagi mereka, kita adalah orang aneh yang bergerak mundur. Dan jika kedua alam semesta adalah gambar cermin CPT yang tepat satu sama lain, itu berarti fisika yang sama, aturan yang sama, hanya saja simetris. Ini bukan teori fisika ilmiah gila meskipun kedengarannya seperti itu. Teori ini membantu menjelaskan misteri fisika yang aneh, misalnya mengapa ada begitu banyak materi di alam semesta kita, tapi tidak ada antimateri, padahal mereka seharusnya diciptakan dalam proporsi yang sama. Atau mengapa alam semesta begitu simetris dan seimbang dengan cara yang aneh? Kembali ke neutrino, beberapa ilmuwan berpendapat mungkin partikel-partikel yang terbang ke atas itu berasal dari alam semesta cermin CPT yang menembus alam semesta kita, seperti celah di antara dua realitas yang simetris. Dan jika kamu melihatnya seperti itu, ini pendapat yang cukup liar, ini spekulatif. Hal ini tidak terbukti, ini lebih merupakan eksperimen pemikiran yang keren, bukan kenyataan yang dikonfirmasi. Tapi media meledakkannya, mereka memuat berita dengan judul bahwa kami menemukan bukti alam semesta paralel yang berjalan mundur ke masa lalu di Antartika. Dan tabloid besar lain mengangkatnya. Mereka membuatnya terdengar seperti NASA menemukan alam semesta paralel. Perjalanan waktu itu nyata, multiverse telah dikonfirmasi. Sementara itu, orang yang bekerja secara langsung pada Anita mencoba untuk mengatakan bahwa bukan itu yang terjadi. Dia menjelaskan sinyal-sinyal itu tidak biasa. Ya, tetapi ada banyak penjelasan normal yang tidak memerlukan penulisan ulang hukum fisika. Bahkan bisa jadi itu hanya kesalahan eksperimental. Mungkin perilaku partikel yang tidak biasa atau ada kesenjangan dalam cara kita memodelkan interaksi neutrino. Tentu saja tidak ada yang mendengarkan apa yang ditemukan para ahli, dan begitu ide seperti itu muncul di media sosial, hampir tidak mungkin untuk melenyapkannya. Tapi bukan berarti multiverse tidak nyata. Jauh dari itu, para fisikawan masih mengeksplorasi konsep ini dan berasumsi beberapa dari alam semesta potensial tersebut, jika memang ada, bisa jadi memiliki hukum fisika yang berbeda. Salah satu gagasan yang disebut teori banyak dunia berasal dari fisika kuantum. Teori ini mengatakan setiap kali sesuatu dapat terjadi dengan lebih dari satu cara, seperti partikel yang bergerak atau keputusan yang diambil, semua kemungkinan itu terjadi, tetapi di alam semesta terpisah. Mungkin ada banyak sekali versi realitas, masing-masing sedikit berbeda, bercabang dari setiap peristiwa. Mungkin di satu alam semesta dinosaurus tidak punah, di alam semesta lain kamu tidak mengirimkan teks yang memalukan itu. Teori lain disebut teori alam semesta gelembung. Setelah Big Bang, alam semesta mengembang dengan sangat cepat dalam sebuah proses yang disebut inflasi. Beberapa ilmuwan berpikir inflasi tidak pernah sepenuhnya berhenti dan masih terjadi di beberapa wilayah. Itu berarti alam semesta gelembung baru terus terbentuk masing-masing dengan versi fisikanya sendiri. Alam semesta kita hanyalah satu gelembung di lautan kosmik raksasa. Ide ketiga adalah tentang materi bayangan. Materi gelap tidak terlihat, tapi gravitasinya mempengaruhi alam semesta. Sebagian ilmuwan menduga materi ini terbuat dari partikel-partikel yang mirip dengan partikel-partikel yang menyusun materi biasa, tapi tersembunyi dari kita. Materi cermin atau bayangan ini bisa membentuk galaksi yang tidak tampak dan bahkan kehidupan, semuanya di sisi kita. Mungkin kita tidak bisa mendeteksinya dengan cara apapun kecuali melalui gravitasi untuk saat ini. Tapi dalam fisika semua itu hanyalah teori, kemungkinan matematis. Kamu tidak memiliki bukti langsung bahwa itu nyata, tapi jika kita menemukannya gimana? Yuk kita berharap itu bukan skenario The Boy Who Cried Wolf atau suatu ketidakbenaran yang diklaim sebagai fakta. Objek-objek menakutkan ini disebut kuasar. Kuasar merupakan objek paling terang dan paling kuat di alam semesta. Mereka mengintai di antariksa, melahap seluruh galaksi dengan rasa lapar yang tak pernah terpuaskan. Tapi apa itu kuasar? Dari mana mereka berasal? Dan yang paling penting, apakah kuasar berbahaya bagi kita? Ayo kita cari tahu. Bayangkan lubang hitam supermasif.
monster kosmik yang sangat besar hingga bisa menelan bintang dan membengkokkan struktur ruang dan waktu. Biasanya ada lubang hitam seperti ini di pusat setiap galaksi. Itu termasuk galaksi Bima Sakti kita. Lubang hitam kita diberi nama Sagittarius A Star. Kedengarannya seperti nama kedai kopi hipster, tapi kenyataannya ini adalah benda langit menakutkan yang 4 juta kali lebih berat dari matahari kita. Kamu bahkan bisa melihatnya secara online. Untuk pertama kalinya, kita memotret lubang hitam ini pada Mei 2022. Tapi jangan khawatir, meskipun termasuk supermasif, lubang hitam ini tidak akan menelan kita dalam waktu dekat. Lubang hitam ini relatif kecil dan terlalu kecil untuk menelan seluruh galaksi. Jadi lubang hitam ini lebih mirip penyedot debu kosmik yang menyedot bintang-bintang atau gas yang berada terlalu dekat. Tapi ada lubang hitam di pusat-pusat galaksi yang jauh lebih berat dan berbahaya dibanding lubang hitam kita. Massa lubang hitam bisa mencapai jutaan bahkan miliaran kali lipat massa matahari. Nah, bayangkan salah satu monster ini biasanya dikelilingi oleh piringan gas dan debu yang berputar-putar dan bercahaya seperti air di saluran pembuangan. Piringan ini disebut piringan akresi, dan disinilah keajaiban kuasar terjadi. Ketika materi dari piringan akresi jatuh ke pusat, materi tersebut memanas hingga jutaan derajat dan melepaskan energi sangat besar dalam bentuk radiasi. Radiasi inilah yang kita amati sebagai kuasar. Jadi pada dasarnya semakin banyak materi yang bisa dikonsumsi lubang hitam dari sekelilingnya, semakin terang pula kuasarnya. Inilah yang membuat kuasar sangat terang dan kuat, bersinar seperti suar di langit malam. Dan bayangkan saja, beberapa lubang hitam bisa menjadikan seluruh galaksi sebagai santapan. Nah, kombinasikan nafsu makan mereka yang besar dengan radiasi yang sangat kuat, maka kalian akan mendapat pertunjukan kekuatan kosmik yang sangat menakjubkan. Tidak heran kita bisa melihatnya meskipun mereka termasuk objek terjauh di alam semesta. Kuasar ditemukan pada akhir tahun 1950-an secara tidak sengaja. Para astronom sedang bersantai dan mengamati langit ketika tiba-tiba mereka menemukan sesuatu yang aneh. Sinyal-sinyal radio yang tidak terlihat sumbernya. Pada tahun 1960, ratusan objek aneh ini telah ditemukan. Para astronom menamainya kuasar, kependekan dari Quasi-Stellar Radio Source. Objek-objek ini kecil dan jauh, tapi pancaran energinya sangat besar dan sulit dijelaskan. Sebagian menduga objek-objek tersebut merupakan jenis bintang baru. Sebagian lagi bahkan berpendapat lebih liar, seperti kuasar tersebut dari antimateri atau merupakan ujung dari lubang cacing. Tapi semua teori itu dikesampingkan. Seorang ilmuwan bernama Martin Smith menjadi yang pertama menemukan kebenarannya. Namun banyak astronom tidak mempercayainya. Smith harus melakukan banyak pekerjaan ekstra dan mengumpulkan banyak bukti untuk membuktikan teorinya. Dan akhirnya dia berhasil. Begitulah cara kita menemukan kuasar. Metode ilmiah sungguh hebat ya. Dan sejak itu para astronom terpesona oleh objek-objek ini. Kenapa? Karena mereka memiliki sifat-sifat yang menakutkan. Kamu bisa menyebutnya kuasi-kuasar. Sebagai contoh, mereka agak menentang hukum fisika. Kuasar memancarkan semburan partikel yang bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Partikel-partikel ini bergerak sangat cepat sehingga bahkan bisa mendistorsi struktur ruang dan waktu. Tapi terkadang mereka membantu kita mengonfirmasi hukum fisika. Bayangkan kamu mengendarai mobil. Selagi mengemudi, objek-objek di jendela belakang akan tampak semakin kecil sampai akhirnya menghilang tak terlihat. Itulah yang terjadi pada kuasar. Tapi mereka bergerak menjauhi kita dengan kecepatan yang luar biasa, hingga 90% kecepatan cahaya. Entahlah kenapa mereka berusaha keras untuk menjauhi kita. Tapi bagaimanapun juga, hal ini membantu kita mengonfirmasi bahwa alam semesta benar-benar meluas. Hal unik lain dari kuasar adalah usianya yang sangat tua. Sebagian bahkan sudah ada sejak galaksi-galaksi terbentuk atau sejak alam semesta kita lahir. Selain itu, kuasar merupakan objek terjauh yang bisa kita amati di alam semesta. Sebagian di antaranya berada miliaran tahun cahaya jauhnya dari kita. Artinya, ketika mengamati kuasar, kita sebenarnya sedang melihat cahaya yang dipancarkan miliaran tahun lalu, saat alam semesta masih jauh lebih muda dan berbeda dari saat ini. Karena itulah kuasar seperti kapsul waktu kosmis. Dengan mempelajarinya, kita bisa melihat sekilas ke masa lalu. Galaksi layaknya kota raksasa dengan bintang-bintang dan planet-planet sebagai penghuninya. Tapi seperti halnya kota yang berevolusi seiring waktu, galaksi juga mengalami perubahan seiring bertambah usia. Disinilah peran kuasar
yaitu layaknya perencana tata kota di alam semesta. Mereka membentuk galaksi melalui pengaruh gravitasinya yang kuat. Dengan memakan galaksi dan melepaskan radiasi yang kuat, kuasar dapat memicu pembentukan bintang dan membentuk struktur galaksi itu sendiri. Ini seperti master chef-nya kosmik atau peniup daun. Silahkan pilih. Kita ambil contoh penggabungan galaksi. Bayangkan dua entitas masih berkumpul, berputar-putar dan mengelilingi satu sama lain. Ketika mereka semakin dekat, tarikan gravitasinya menjadi semakin kuat, dan mereka mulai bergabung menjadi galaksi baru yang lebih besar. Ini adalah proses yang indah dan dramatis, yang butuh jutaan tahun untuk menyelesaikannya. Tapi semua itu bukan tanpa konsekuensi. Gas dan debu di dalam galaksi bertabrakan, menciptakan gelombang kejut besar yang memicu kelahiran bintang-bintang baru, dan bahkan lubang hitam supermasif. Disinilah kuasar berperan. Sebagian kuasar mungkin terlahir pada saat peleburan galaksi ini. Kuasar membantu kita mempelajari efek dari proses ini dan evolusi galaksi seiring waktu. Tapi tidak semuanya menyangkut sains dan membosankan. Sebagai contoh, bagaimana dengan pelensaan gravitasi? Nah, ini seperti dari film fiksi ilmiah. Hal ini terjadi ketika gravitasi dari sebuah objek masif seperti kuasar membelokkan jalur cahaya dari objek yang lebih jauh, seperti galaksi di belakangnya. Ini seperti memiliki kaca pembesar raksasa di luar angkasa. Saat kuasar dan pelensaan gravitasi bertemu, pemandangan kosmiknya akan sangat mengagumkan. Hasilnya seperti rumah cermin di wahana bermain, di mana objek-objek tampak melengkung dan terpelintir dengan cara yang aneh dan memukau. Oh, jadi itu yang terjadi padaku. Pelensaan gravitasi bukan tanpa alasan. Ini merupakan alat yang ampuh bagi para astronom untuk mempelajari distribusi materi gelap dan struktur alam semesta. Dan bukan hanya itu, sebagian ilmuwan berpendapat bahwa kuasar bisa membantu kita membuat peta alam semesta. Mereka bisa berfungsi seperti rambu-rambu jalan raksasa. Belok kiri di kuasar dan kamu akan sampai di tujuan. Kuasar seperti mercusuar yang membantu kita bergerak di ruang angkasa. Dengan menganalisis cahaya dari kuasar yang berbeda, para astronom bisa menentukan jarak antar kuasar dan membuat peta 3D alam semesta. Dan bagian terbaiknya, kuasar ada di seluruh penjuru alam semesta. Karena itu, peta kosmik ini bisa memberi kita gambaran menyeluruh tentang alam semesta dalam skala yang tidak terbayangkan sebelumnya. Siapa sangka si pemakan galaksi raksasa bisa sangat berguna? Masih banyak yang belum kita ketahui tentang objek-objek misterius ini. Pada tahun 2007, sebuah tim astronom membuat penemuan menakjubkan. Kuasar biner pertama yang pernah ada. Pada dasarnya, ini berarti dua kuasar besar yang berputar mengelilingi satu sama lain. Terlebih lagi mereka tersembunyi di depan mata. Selama bertahun-tahun para ilmuwan sudah mengetahui keberadaan sumber radio ini, tapi tidak pernah menyadari kalau itu berasal dari pasangan yang sangat cantik. Para astronom juga memperkirakan pasangan ini memiliki masa sekitar 100 miliar masa matahari, tapi jaraknya sangat jauh, 12 miliar tahun cahaya dari bumi kita. Secara keseluruhan, kuasar adalah fenomena menarik dan kompleks yang terus membingungkan dan membuat para ilmuwan penasaran. Kuasar mungkin pemakan galaksi kosmik, tapi juga memainkan peran penting dalam pembentukan dan evolusi alam semesta. Dan tidak ada yang tahu, mungkin suatu hari nanti, mereka akan menjadi salah satu kunci untuk mengungkap misteri alam semesta kita. Oh, dasar kuasar. Ratusan juta batuan mengorbit matahari di dalam sabuk asteroid antara Mars dan Jupiter. Tapi hanya sebagian saja yang relatif dekat dengan bumi. NASA mengklasifikasikan asteroid yang mengorbit dalam jarak 48 juta kilometer dari planet kita sebagai objek dekat bumi. Di dalam kelompok ini ada objek-objek yang sangat mengkhawatirkan. Objek-objek ini sangat besar dan mengorbit sangat dekat dengan planet kita sehingga bisa menjadi ancaman nyata bagi dunia jika terjadi tabrakan langsung. Saat ini NASA sedang mengawasi sebuah asteroid bernama Bennu. Asteroid ini objek luar angkasa yang cukup besar yang mungkin akan menabrak planet kita dalam waktu 159 tahun. Menurut para ahli, asteroid yang pertama kali terlihat pada tahun 1999 ini kemungkinan besar akan melayang ke orbit planet kita. Jika itu terjadi, asteroid ini mungkin akan bertabrakan dengan bumi pada tanggal 24 September 2182.
Asteroid Bennu diperkirakan lebih tinggi dari gedung Empire State. Jika menabrak planet kita, tabrakan itu akan melepaskan 1.200 megaton energi. Itu jumlah energi sangat besar yang tidak dapat dihasilkan oleh apapun di bumi. Para ilmuwan dari NASA meyakini bahwa saat melintas di abad ke-22, ada kemungkinan kecil asteroid ini akan melewati gravitational keyhole. Ini adalah wilayah antariksa yang bisa mengarahkan penjelajah antariksa ke jalur tertentu yang bisa mengakibatkan asteroid menabrak bumi. Bennu terbang melintasi planet kita setiap 6 tahun sekali. Bennu sudah 3 kali berpapasan dekat dengan bumi pada tahun 1999, 2005, dan 2011. Saat ini para ilmuwan memperkirakan kemungkinan asteroid itu menabrak planet kita pada tahun 2182 sebesar 1:2700. Itu lebih dari 5 kali lipat kemungkinan seseorang tersambar petir. Tapi, meskipun peluang Bennu bertabrakan dengan bumi saat ini cukup kecil, batu antariksa ini masih dikategorikan sebagai asteroid yang berpotensi berbahaya. Semua itu karena Bennu bisa berada sedekat 7,5 juta kilometer dari bumi. Itulah alasan kenapa ia juga diklasifikasikan sebagai objek dekat bumi. Bennu adalah asteroid kaya karbon yang terbentuk pada 10 juta tahun pertama dalam sejarah tata surya. Itu berarti sekitar 4,5 miliar tahun lalu. Tidak heran jika benda angkasa ini menyimpan petunjuk berharga tentang asal-usul dan perkembangan planet-planet berbatu di tata surya, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Lebih hebat lagi, ia mungkin mengandung molekul organik yang mirip dengan molekul-molekul yang sangat penting bagi kehidupan untuk berevolusi. Pada tahun 2020, OSIRIS-REx milik NASA berhasil menyentuh permukaan asteroid tersebut. Wahana ini mengumpulkan sejumlah sampel dan kemudian melontarkannya dari batu antariksa tersebut. Bagi NASA, ini adalah misi pertama semacam ini. Tapi mungkin tidak akan mengejutkan jika Bennu bukanlah satu-satunya asteroid yang harus kita khawatirkan. Asteroid 99942 Apophis adalah benda angkasa lain yang harus kita waspadai. Ini objek dekat bumi dengan diameter sekitar 335 meter, ditemukan pada tahun 2004. Awalnya asteroid ini diidentifikasi sebagai salah satu asteroid paling berbahaya yang pernah terdeteksi. Apophis menjadi terkenal dengan sangat cepat. Ia diyakini menjadi ancaman serius bagi bumi. Para ahli memperkirakan ia akan berada sangat dekat dengan planet kita pada tahun 2029. Untungnya setelah meneliti Apophis dan orbitnya dengan lebih cermat, para astronom menyimpulkan bahwa tidak ada risiko tabrakan asteroid tersebut dengan planet kita setidaknya dalam 1 abad. Kemungkinan tabrakan pada tahun 2029 telah dibantahkan, begitu juga dengan potensi tabrakan yang mungkin terjadi saat asteroid ini mendekat pada tahun 2036. Menariknya, sampai dengan Maret 2021, masih ada kemungkinan kecil terjadinya tabrakan pada tahun 2068. Tapi kemudian, Apophis melintas dekat bumi dan para astronom memanfaatkan kesempatan ini untuk menggunakan radar canggih guna memperkirakan orbit asteroid mengelilingi matahari dengan lebih tepat. Ini berhasil membantah perkiraan tabrakan setidaknya untuk 100 tahun ke depan. Alasan kenapa penemuan-penemuan semacam itu membuat kita sangat khawatir adalah karena asteroid yang relatif kecil, contohnya seukuran rumah, bisa menimbulkan malapetaka jika bertabrakan dengan planet kita. Jika asteroid berdiameter lebih dari 1 km, para astronom menyebutnya sebagai penghancur planet. Energi tumbukan yang dilepaskan oleh asteroid semacam itu setelah menabrak bumi bisa sangat dahsyat. Karena itu, mengetahui lokasi asteroid dan arah pergerakannya sangatlah penting. Masalahnya kemampuan kita untuk melindungi planet ini dari tabrakan asteroid belum maksimal. Jika bencana seperti itu terjadi, kita akan butuh waktu yang cukup lama untuk bersiap karena tabrakan asteroid bukanlah hal sepele. Mungkin situs tumbukan asteroid yang paling terkenal adalah Kawah Chicxulub. Ini adalah bukti tabrakan dahsyat yang menyebabkan kepunahan dinosaurus. Anehnya kawah ini tidak terlalu terlihat, tetapi beberapa kawah lainnya terlihat, misalnya Kawah Beringer di Arizona yang juga disebut Kawah Meteor. Agak mengerikan ya ketika kita memikirkan tabrakan yang menyebabkan kemunculannya.
Bagaimanapun kita sekarang tahu bahwa batuan antariksa tidak hanya menghantam bumi, tapi juga bulan, Merkurius, dan Mars. Tidak ada planet batuan di tata surya yang aman dari hantaman asteroid. Karena itu, kita memiliki badan ilmiah yang bertujuan untuk menemukan dan membuat katalog populasi asteroid di tata surya. Mungkin terdengar agak menakutkan, tapi ada sekitar 25.000 asteroid yang berdiameter lebih besar dari 140 meter di dekat orbit planet kita. Batu angkasa seperti itu cukup besar untuk menyapu bersih seluruh kota dari muka bumi. Sejauh ini, kurang dari 50% dari asteroid-asteroid tersebut telah dideteksi dan dilacak. Diperkirakan ada sekitar 230.000 objek yang berukuran sama atau lebih besar dari 49 meter. Objek-objek ini mampu menghancurkan area perkotaan yang padat, tapi kurang dari 8% yang telah terdeteksi. Ada juga puluhan juta objek dekat bumi yang lebih kecil, ukurannya lebih besar dari 10 meter dan bisa menyebabkan kerusakan di permukaan bumi. Sejauh ini, kurang dari 1% dari benda-benda antariksa kecil itu yang sudah ditemukan. Masalahnya, bagian dalam tata surya sangat sulit untuk pencarian asteroid. Setiap malam, hanya ada 2 jendela waktu selama 10 menit di mana para astronom bisa mengamati area tersebut. Semua itu karena cahaya matahari menciptakan cahaya latar belakang yang sangat terang. Ditambah lagi, atmosfer planet kita juga mendistorsi dan mengaburkan pengamatan. Mencari asteroid dalam kondisi seperti itu di luar kemampuan kebanyakan teleskop, dibutuhkan instrumen yang benar-benar unik untuk melakukan tugas ini. Alat pilihannya adalah kamera energi gelap di Observatorium Interamerica Cerro Tololo di Chili. Alat ini tidak dirancang untuk berburu asteroid, para peneliti membuatnya untuk mencari target lain yang sulit dipahami, yaitu energi gelap, kekuatan misterius yang mendorong perluasan alam semesta. Kamera energi gelap bertugas mengamati ratusan juta galaksi, itulah sebabnya bidang pandangnya luas dan dalam. Dengan demikian, kamera ini bisa mengintip jauh ke alam semesta dan menangkap pemandangan yang luas yang membantunya merekam gerakan galaksi dan kondisi di masa awal alam semesta. Tapi ini juga berarti kamera energi gelap sangat cocok untuk melihat asteroid di dekat matahari. Asteroid bagian dalam sangat jarang dan dibutuhkan foto dengan kedalaman tajam karena asteroid tersebut sangat redup. Para ilmuwan harus bisa melawan langit senja yang terang di dekat matahari serta efek distorsi atmosfer bumi. Dan kamera energi gelap bisa membantu mereka mencapai tujuan tersebut. Kamera energi gelap dibuat untuk menjalankan survei energi gelap yang selesai pada tahun 2019. Sekarang para astronom bisa mengarahkan kekuatan kamera ini untuk tugas-tugas lain. Mereka mengklaim survei kamera energi gelap merupakan salah satu pencarian paling sensitif yang pernah dilakukan untuk mencari objek di dekat orbit Venus dan di dalam orbit planet kita. Ini memberi kita kesempatan bagus untuk mengetahui jenis-jenis objek yang bersembunyi di bagian dalam tata surya.